Tes. Apakah terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Vita dari staf BISAI Academy, posisi Business Development. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka acara webinar saya pada malam ini dengan tema lebih mengenal manajemen bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menampilkan materi saya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Baik, saya akan langsung memaparkan materi saya, yaitu dengan tema lebih mengenal manajemen bisnis. Materi yang saya akan paparkan pada malam ini yaitu ada pengertian manajemen bisnis, manajemen fungsi manajemen, dan cara menerapkan manajemen bisnis. Pengertian manajemen bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen dan bisnis itu sendiri. Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian berbagai macam kegiatan termasuk usaha. Kemudian, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dapat disimpulkan dari manajemen bisnis merupakan kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk hasil atau keuntungan. Kemudian ada komponen manajemen bisnis. Komponen manajemen bisnis merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan berdasarkan sistem manajemen. Setiap komponen itu beda. Komponen manajemen bisnis terdiri dari komponen. Yang pertama ada manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen keuangan. Komponen manajemen keuangan adalah komponen yang berisi kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset perusahaan. Komponen ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada mengawasi pengeluaran biaya, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengurangi risiko keuangan, yang keempat memastikan kelangsungan bisnis. Kemudian yang kedua ada manajemen marketing. Manajemen marketing atau pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan menjaga pertukaran. Manajemen marketing memiliki tujuan, yaitu yang pertama menciptakan permintaan,
meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko keuangan. Lalu yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini berperan dalam mengkoordinasikan seperti perencanaan, organisasi, arah, dan pelaksanaan kegiatan produksi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian manajemen produksi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama membantu pemilihan produk desain, menentukan proses dan kapasitas produksi, dan mengontrol kualitas dan biaya. Lalu yang keempat ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah upaya pengaturan yang menyangkut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran barang kepada konsumen. Manajemen distribusi ini memiliki beberapa tujuan. Caranya adalah yang pertama, mengatur proses pembelian barang baku. Yang kedua, menjaga kelancaran proses produksi. Lalu yang kelima ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Komponen manajemen ini mengatur segala kegiatan sumber daya manusia atau pekerja di perusahaan yang meliputi tanggung jawab, bidang pekerjaan, dan tingkat kedisiplinan pekerja. Manajemen SDM ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mempertahankan pekerja, yang kedua menyelesaikan konflik, dan yang ketiga membina hubungan yang baik. Kemudian ada fungsi manajemen bisnis. Yang pertama planning. Planning itu sendiri adalah perencanaan suatu usaha seperti pemasaran, promosi produk, produk yang dijual, pembukuan keuangan, dan dokumentasi arsip, dan lainnya. Planning ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan jadi patokan aktivitas untuk usaha nantinya. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing ini berkaitan dengan sumber daya manusia alias pekerja. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsinya masing-masing, misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan lainnya. Pembagian kelompok kerja seperti ini akan memudahkan dalam proses kerja ke depannya. Organizing yang baik akan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Apabila tim tidak dapat bekerja dengan baik, maka pimpinan akan langsung segera menggantinya untuk menghindari kerugian bisnis. Yang ketiga ada staffing. Staffing ini mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung, dan lainnya. Sumber daya ini harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Hal ini hanya bisa dilakukan jika perusahaan itu memiliki manajemen yang baik. Jika perusahaan tidak memiliki manajemen, maka pemakaian sumber daya bisa melebihi prioritas dan menyebabkan modal membengkak. Yang keempat ada directing. Fungsi keempat dari manajemen ini itu berkaitan dengan pengarahan. Di sini tindakan pimpinan yaitu memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai dengan perencanaan. Lalu yang terakhir ada controlling. Controlling ini merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling ini akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan-hambatan yang ada. Controlling ini tidak harus dilakukan
oleh pimpinan secara langsung, tapi bisa juga dilakukan oleh ketua tim. Nantinya pimpinan akan meminta laporan langsung kepada ketua tim, dan berdasarkan laporan tersebut itu, pimpinan bisa mengambil langkah yang diambil untuk perencanaan ke depannya. Kemudian yang terakhir ada cara menerapkan bisnis dengan baik. Yang pertama itu pahami jenis usaha akan dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis suatu produk. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat, melakukan pengecekan pada laporan keuangan. Yang kelima itu rutin melakukan evaluasi produk dan sumber daya manusia. Cukup sekian paparan dari materi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas dan ingin dijelaskan kembali? Bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Kayaknya ada pertanyaan nih dari Kak Afifah. Pertanyaannya itu, apakah manajemen bisnis perlu memahami tentang ekonomi makro dan mikro? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Kak Afifah. Manajemen bisnis itu menurut pengetahuan saya perlu juga paham tentang ekonomi makro dan mikro, karena ekonomi makro dan mikro ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Misalnya dari ekonomi makro, inflasi di suatu negara terjadi dan mempengaruhi kenaikan harga barang. Kemudian dari segi ekonomi mikro, kenaikan harga barang akan mempengaruhi jumlah produksi. Karena hal tersebut, maka dalam manajemen bisnis kita harus memahami apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro agar bisnis yang kita jalankan terus berkembang dan tidak mengalami kerugian. Apakah jawaban dari saya sudah memuaskan atau ada yang mau ditanyakan kembali? Apa dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan?
bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Afifah, yaitu minta dijelaskan ulang tentang keuangan atau manajemen keuangan nih Kak. Manajemen keuangan, saya paparkan lagi ya Kak. Manajemen keuangan itu merupakan komponen yang berisi kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset milik perusahaan. Terus komponen ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu mengawasi pengeluaran biaya, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko keuangan, dan memastikan kelangsungan bisnis. Baik, apakah jawaban dari saya sudah jelas?
Atau ada yang ingin bertanya lagi? Udah cukup. Baik, terima kasih atas partisipasi serta pertanyaan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.